Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, Ananda, peserta webinar malam pada hari ini yang kami hormati. Pelatih kami, trainer kami, Ibu Ida Farida Nurani yang kami hormati. Peserta Ananda, Bapak Ibu sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Izinkan kami pada malam hari ini untuk mengadakan webinar yang akan berlangsung pada malam ini, tepatnya jam 8:10. Sebagai presenter kami adalah Ibu Niluh Gede Mita atau Ananda kami Niluh Gede Mita yang luar biasa. Yang sesi pertama tadi sudah menerangkan tentang Trunyan, desa Trunyan yang luar biasa, yang sangat populer dan mudah-mudahan populer seterusnya. Terus kemudian Ibu Desi juga sesi pertama tadi sudah menampilkan presenternya dengan baik. Wah, luar biasa sekali. Sebagai host, terima kasih banyak. Mari kita awali kegiatan kita malam hari ini dengan membaca doa dengan keyakinan kita masing-masing dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya kegiatan ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ananda kami yang hebat, itu Niluh Gede Mita. Oh, Ibu Desi ya? Maaf. Oke. Mohon maaf, Ibu Desi. Salah. Nah, jadi kepada Ibu Desi sebagai moderator dipersilahkan waktunya. Baik, terima kasih Bapak host, Bapak Iswantoro. Izinkan perkenalkan, nama saya Desi Andriani. Saya akan memandu jalannya webinar kita hari ini. Izinkan juga saya memperkenalkan presenter yang hebat hari ini, seorang putri cantik dari Bali yang bernama Niluh Gede Mita Pariani Putri. Beliau adalah seorang pelajar di SMK yang ada di Tabanan. Beliau lahir di Tabanan 3 Mei tahun 2003. Gitu ya? Oke, keren. Ini banyak banget ini ya detailnya. Nah, saya bacain aja nih. Sekarang dia sekolah di SMK Negeri 1 Tabanan. Pendidikan informal yang pernah diikutinya tahun 2018, beliau sebagai partisipan in English course at SMK Negeri 1 Tabanan. Tahun 2019 juga sebagai partisipan in Motivation Seminar for Character Building and Entrepreneur 2019 ya. Dan training tahun 2020 nih juga diikutinya. Dan di akhir juga dia menjabat sebagai organisasi yang luar biasa kerennya. Nah, hari ini beliau akan membawakan sebuah karya indahnya, masih taraf di ini ya, di apa namanya, di kegiatan lokal wisdomnya, yaitu tentang barang brutuk. Apa itu ya? Nah, kita lihatnya dari penjelasan Ibu Mita nanti. Kepada Ananda Mita nanti dipersilakan waktunya 30 menit untuk menyampaikan presentasinya, dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Desi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan, jadi malam ini saya akan mempresentasikan mengenai barong brutuk. Jadi di sesi siang tadi saya sudah presentasi mengenai Trunyan. Jadi di barong brutuk ini termasuk salah satu kebudayaan dari desa Trunyan juga. Jadi itu khas. Oke, sebentar saya akan mohon izin untuk share screen.
Sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah. Jadi, barong brutuk. Jadi, barong brutuk ini istilahnya gitu, the protector of the Trunyan village. Jadi, sebagai salah satu pelindung dari desa Trunyan ini. Barong brutuk ini merupakan salah satu warisan budaya leluhur Bali yang benar-benar asli dari sananya. Jadi, dari desa Trunyan itu Bali Age ya, para penduduk di sana disebut dengan Bali Age, jadi Bali asli, penduduk Bali asli pribumi. Jadi sebab itu pasti ibu, bapak, dan Ananda semuanya tahu mengenai tari barong. Jadi tari barong itu sangat terkenal di Bali, jadi kan ya. Itu sebagai di setiap penampilan gitu biasanya ada di Ubud ataupun di Uluwatu biasanya. Jadi tari barong itu terdapat berbagai macam jenisnya gitu. Yang biasanya yang umum yang dapat ditemui di Bali itu namanya barongket. Jadi barongket adalah salah satu barong yang terpopuler di Bali. Selain barong tersebut sakral yang hanya dipentaskan di pura ataupun tempat suci. Juga dipentaskan untuk beberapa keperluan hiburan. Untuk pariwisata gitu ya. Ada beberapa jenis barong yang ada di Bali, diantaranya selain barong brutuk, ada barongket. Barongket itu yang ini, mana ya? Yang ini seperti macan itu ya, yang paling besar ini. Jadi ada barong landung. Barong landung itu yang ada di pojok atas, yang perempuan dan laki-laki seperti itu terlihat itu biasanya untuk barongket itu biasanya bisa dipentaskan gitu untuk keperluan hiburan biasanya sering terlihat. Kalau untuk barong landung itu biasanya itu keramat ya. Jadi itu jarang untuk dipentaskan, tidak pernah dipentaskan sepertinya. Jadi biasanya ini barong-barong ini biasanya dibawa keluar atau mungkin bisa berpapasan dengan barong ini mungkin pada saat masyarakat Hindu ada upacara gitu, ngebejang ataupun melasti gitu ya. Terus ada barong bangkal, barong asu, barong blasan, barong gajah, dan barong macan. Jadi, seperti itu. Oke. Belum itu Trunyan. Jadi desa Trunyan. Trunyan itu adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kintemani, Kabupaten Bangli, di Bali, Indonesia. Jadi Trunyan itu terletak di dekat Danau Batur. Jadi selain Trunyan terkenal dengan proses pemakamannya yang cuma yang mayat hanya ditaruh di atas tanah dan tidak dikubur maupun dibakar seperti itu, hanya dikelilingi, dilindungi oleh bambu gitu ya. Jadi selain itu desa Trunyan juga kental akan budaya lainnya yang itu barong brutuk. Jadi barong brutuk ini biasanya ditampilkan setiap 2 tahun sekali pada saat piodalan atau acara Ngusabe Kapat di Pura Pancering Jagat di Desa Trunyan. Jadi di Desa Trunyan kalau kita mau di Desa Trunyan itu untuk menyeberang gitu biasanya pasti ketemu dengan pura ini, Pura Pancering Jagat. Tapi untuk para pengunjung tidak boleh masuk berarti ya. Jadi Pura Pancering Jagat ini salah satu pura yang besar, pura ikonik untuk Desa Trunyan gitu. Menurut kalender Isake, piodalan di Pura Pancering Jagat jatuh pada hari Purnami Kapat. Pada saat piodalan atau Ngusabe Kapat tersebut dikenal dengan istilah Kapat Lanang dan Kapat Wadon. Jadi di sini ada 2 artikel ya, saya bacakan. Ini dalam bahasa Bali. Yeni menuju Kapat Lanang sanding ngaturang piodalan inggih punika krama sibakan muani lan para trunane. Jadi pada saat Kapat Lanang yang menghaturkan piodalan, yang melaksanakan piodalan itu adalah para lelaki, muani itu lelaki, dan juga para pemuda gitu ya, pemuda lelaki. Ritat kala Kapat Lanang punika biasanya medal sesolahan bareng brutuk sani sampun kaloktah. Ngusabe Kapat Lanang punika lian raosne ngusabe gede kapat. Jadi di Kapat Lanang ini biasanya dipentaskan, sesolahan itu pentaskan barong brutuk yang seperti biasanya. Jadi di Ngusabe Kapat ini biasanya disebut juga Ngusabe gede kapat. Sedangkan menuju Kapat Wadon, krama siwakan luh sanding aturang piodalan.
kabaos musaba dangsil. Jadi ada tadi kapat lanang dan kapat wadon. Sedangkan di kapat wadon itu yang melaksanakan piodalan atau upacara itu adalah kramo atau para perempuan dan juga pemudi-pemudi gitu ya, yang bisa disebut juga musaba dangsil gitu. Sesolahan bareng brutuk nenten medal riset kala kapat wadon puniki pinake ganti nyanyi anak dahe makemit ring pura tur nenun wastran pratima selami bulan hitung rahina. Jadi untuk pementasan barong brutuk itu tidak diperbolehkan pada saat kapat wadon ini. Jadi sebagai gantinya anak pemudi dan juga para wanita lainnya itu mekemit itu seperti berdiam diri di area pura gitu ya. Ring pura tur nenun wastran. Jadi mereka menenun kain itu selama sebulan gitu ya. Nah, menjelang pementasan barong brutuk di Pura Pancering Jagat, Desa Trunyan, para pemain yang terdiri dari para turuna, jadi ini untuk kapat lanang ya, para truni, para remaja desa itu menjalani ritual penting. Mereka selama 42 hari disucikan atau dikarantina di sekitaran Pura Pancering Jagat dekat patung Betara Datonte atau Ratu Pancering Jagat, mempelajari temang-temang kuno dan membersihkan areal pura, dan juga mereka pantang berhubungan dengan wanita atau bertemu dengan wanita seperti itu ya, serta mengumpulkan daun-daun pisang atau disebutnya kraras di Bali dari desa Pinggan. Jadi desa Pinggan itu desa tetangga dari desa Trunyan gitu ya. Jadi kepercayaan masyarakat ini ada, menurut kepercayaan masyarakat setempat, barong brutuk tersebut adalah wujud rencang atau unen-unen, anak buah itu ya, dari leluhur masyarakat setempat yaitu Ratu Sakti Pancering Jagat dan Ratu Ayu dalam Tingit Dasar. Jadi pementasan barong brutuk ini tidak diiringi oleh gamelan seperti pementasan tari barong lainnya. Dalam pementasan tidak terlihat adanya gerak tari. Jadi pada saat pementasan barong brutuk ini tidak diiringi gamelan seperti gendang ataupun seperti pementasan barong lainnya yang umum bisa kita lihat di Uluwatu seperti itu ya. Ini hanya diiringi oleh gamelan sederhana gitu ya, tidak terlalu khusus seperti itu. Dan pada gerakannya mereka tidak memiliki gerakan khusus, jadi hanya spontan seperti itu dengan keadaan itu gitu. Jadi di keunikan pakaian, untuk pakaian yang digunakan dari kumpulan daun kraras atau daun pisang yang sudah kering. Jadi mereka mengumpulkan daun kraras, daun pisang yang sudah kering dari desa Pinggan dan desa-desa tetangga lainnya. Jadi daun pisang atau daun kraras ini konon hanya diperbolehkan diambil dari desa Pinggan. Daun pisang kering tersebut dirajut menggunakan tali dari kulit daun pisang juga, dibentuk seperti rok, digantung pada leher, bahu, dan pinggang penarinya. Jadi untuk daun pisang kering itu kraras itu untuk pertama pengambilannya itu pasti dari desa Pinggan gitu ya. Setelah itu untuk sekarang karena untuk daun kraras di desa Pinggan itu tidak cukup untuk semuanya, apalagi setebal ini pakaiannya. Jadi mereka juga mengambil dari desa-desa tetangga lainnya selain desa Pinggan gitu. Tapi harus diawali dari desa Pinggan. Jadi daun pisang ini akan dirajut oleh para pemuda dan para lelaki yang ada di sana yang mekemit di pura tersebut. Pakaian yang terbuat dari daun pisang kering tersebut cukup tebal sampai 3 lapis rangkaian daun kraras, serta dalam menarinya terbuat dari kopak kering pohon pisang dan memakai topeng, serta membawa sebuah cambuk berjalan mengelilingi halaman pura. Jadi pakaiannya itu dari pisang kering ya, daun pisang kering.
yang dilapisi, terus dililitkan seperti itu. Jadi ini adalah salah satu keunikannya di sini, keunikannya. Jadi seperti barang-barang biasanya itu pakaiannya itu sudah modern gitu ya. Kalau ini hanya keraras dari alam gitu ya, memakai topengnya pun berbeda daripada barong-barong lainnya. Ini benar-benar barong yang lain, beda dari yang lain gitu. Serta membawa sebuah cambuk berjalan mengelilingi halaman pura. Jadi cambuk itu dibuat khusus oleh para laki-laki yang ada di sana yang sudah turun-temurun membuat cambuk tersebut ya. Jadi warisan topeng kuno di desa Trunyan Kintamani yang dikenakan oleh Barong Blutuk memiliki ciri khas dan karakter masing-masing yang berbeda. Ada topeng yang berwajah tegas dan kuat sebagai tokoh raja, ada yang lebih feminim sebagai tokoh ratu, ada topeng sebagai tokoh patih dan kakak ratu, serta banyak lagi. Jadi ada yang konyol dengan raut wajah yang konyol, ada yang tegas, ada yang lain-lain lagi. Itu adalah salah satu keunikan mereka jadi ya. Jadi berbeda-beda sesuai dengan topeng yang memang ada di pura itu. Gitu. Bahkan konon jumlah topeng tersebut berubah-ubah setiap harinya. Terkadang jumlahnya 21, terkadang 23, dan bahkan bisa 19 topeng. Jadi, berapapun jumlah topeng yang ada di penyimpanan per hari itu, semuanya akan dipakai dan ditarikan oleh masing-masing pemain. Namun, sampai saat ini belum diketahui secara pasti siapa yang membuat topeng kuno tersebut. Karena mereka menemukan sudah ada turun-temurun, jadi itu memang asli dari sana, dari pura Pancering Jagat itu. Jadi sudah ada di sana, jadi berapapun yang ada di sana, itu yang mereka pakai, semua mereka pakai. Jadi pada saat keliling pura, Barong Blutuk dengan cambuknya akan dilecutkan ke penonton. Lecutan cambuk yang mengenai tubuh tersebut dipercaya sebagai tambe atau obat yang bisa menyembuhkan penyakit. Begitu juga dengan pakaian dari potongan-potongan daun keraras, daun pisang kering tersebut dipercaya membawa berkah dan keselamatan. Bahkan juga Barong Blutuk melemparkan buah-buah dari persembahan ke para penonton yang berarti memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi dipercaya cambukannya itu sebagai obat dari yang telah dicambuk, mereka merasa segar gitu ya. Untuk itu kepercayaan untuk penduduk desa Trunyan. Jadi sekian presentasi dari saya. Saya izin untuk memperlihatkan video mengenai Barong Blutuk ya. Selain tersohor dengan gunung baturnya yang cantik, danau vulkanik yang menawan, dan hasil pertanian berupa sayuran dan buah-buahan yang melimpah, kawasan Kintamani Bangli juga memiliki Trunyan. Sebuah desa dengan keindahan mempesona yang berlokasi di antara tepi Danau Batur dan kaki Bukit Abang yang kokoh. Nama Trunyan diduga berasal dari kata taru dan menyan yang berarti pohon menyan yang berada di kuburan desa setempat. Trunyan menjadi salah satu pintu masuk peradaban Baliage atau Bali Mule, suku Bali asli yang mendiami Bali jauh sebelum invasi kerajaan Majapahit.
Di Trunyan, kita bisa melihat peninggalan-peninggalan budaya berupa tradisi yang tidak ditemukan di bagian Bali lainnya. Salah satunya adalah tarian sakral Barong Brutuk. Perjalanan ke Desa Trunyan membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam dari pusat kota Denpasar. Tapi percayalah, perjalanan kita tidak akan membosankan karena melewati tempat dan pemandangan menarik begitu keluar dari kota Denpasar. Bagi kami, Desa Trunyan memberikan 3 hal menarik: keindahan, ketenangan, dan tradisi yang kuat. Pemandangan Gunung Batur dan danau vulkaniknya sayang untuk dilewatkan. Inilah yang membuat banyak wisatawan datang dan menikmati pemandangan ini dari Desa Trunyan. Suasana di sekitar Desa Trunyan juga sangat tenang. Masyarakat yang ramah menyambut siapa saja yang datang ke desa mereka. Semua keindahan tersebut dilengkapi dengan tradisi Bali Mula yang kuat. Dan sekali lagi, kami adalah orang yang beruntung karena bisa menyaksikan salah satu tradisi mereka, yakni Ngusabe Brutuk. Brutuk adalah nama tarian barong sakral khas Desa Trunyan. Dipentaskan saat upacara Ngusabe Kapat atau piodalan 2 tahun sekali di pura terbesar di desa tersebut, yakni Pura Ratu Sakti Pancering Jagat. Pelaksanaannya akan bergantian tiap tahun dengan upacara Ngusabe Dangsil. Bila Ngusabe Brutuk dilakukan oleh para pria, khususnya Trune, maka Ngusabe Dangsil dikerjakan oleh kaum wanitanya, terutama para pemudi yang dikenal dengan sebutan De Bunga. Ada 2 jenis upacara kapat yang dilaksanakan oleh masyarakat Trunyan. Yang pertama adalah upacara kapat lanang, itu yang dibarengi dengan pementasan ilen-ilen Ida Betara yang disebut Barong Brutuk. Yang kedua ada upacara kapat wadon, yaitu khusus untuk wanita. Yang dikemukakan di sini adalah wanita yang ditonjolkan, yaitu dengan melaksanakan upacara kapat dangsil. Itu wanita membuat dangsil yang setinggi dengan pejenengan Ida Betara, artinya pelinggih Ida Betara Ratu Sakti Pancering Jagat. Tarian atau sesolahan Barong Brutuk memang terlihat sangat sederhana. Selama ditarikan, hanya terdapat adegan penari yang mengejar para penonton sambil mengayunkan cambuk ke arah mereka. Atau di bagian lainnya, 2 barong akan menari berhadap-hadapan dengan gerakan-gerakan sederhana yang terkesan sangat monoton. Kesederhanaan gerakan dalam tarian Barong Brutuk sama halnya dengan kesederhanaan penampilan mereka. Pakaian yang hanya terbuat dari daun-daun pisang kering, senjata cambuk yang terbuat dari gabungan bambu, lidi, dan kulit batang waru, serta topeng atau tapel yang terkesan primitif.
Tetapi siapa sangka gabungan ketiganya ternyata mampu menghadirkan kesan dan makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Desa Trunyan. Sebagai penolak mara bahaya sekaligus penjaga utama desa tersebut. Barong Brutuk memang sangat sederhana, namun setiap detil perlengkapan tarian dihasilkan melalui proses yang tidak main-main dan sakral. Bahkan untuk mempersiapkan diri menarikan barong brutuk, harus membuat para pemuda desa setempat menyucikan diri mereka dengan berada di areal pura selama kurang lebih 1 bulan sebelumnya. Mereka juga menyiapkan sendiri semua alat dan perlengkapan menari mereka. Pakaian barong brutuk berasal dari rangkaian daun-daun pisang kering. Kita menyebutnya dengan kraras. Kraras ini didapat dari kebun-kebun warga di wilayah Kintamani. Ke-91 pemuda Trunyan ini tengah menuju Desa Pinggan untuk mencari kraras. Kali ini adalah kali pertama mereka menggunakan truk untuk menuju Desa Pinggan. Di waktu-waktu sebelumnya, mereka biasa menggunakan perahu, menyeberangi Danau Batur, dan berjalan kaki menuju Desa Pinggan. Pertama, transportasi sama bootnya nggak ada. Jadi kita tuh melebihi daripada kapasitas bootnya. Jadi kita mengambil lewat transport darat aja gitu. Desa Pinggan terletak di sisi barat Gunung Batur. Setiap mengawali pencarian kraras, para pemuda ini harus memulainya dari Desa Pinggan. Ini karena di masa lalu, kedua desa tersebut memiliki hubungan khusus. Oke. Saya ada lagi satu sebenarnya videonya, tapi kalau waktunya cukup atau masih bisa atau langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, presentasi. Oke, lanjut ke sesi tanya jawab. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih atas pemaparannya, Bu Mita. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Hebat banget ya, hari ini kita berkeliling Pulau Dewata, tepatnya di daerah Kintamani tadi ya. Barang brutuknya Kintamani. Ya, mengingatkan Pak Is, link presensinya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Bapak Ibu. Izin Bu Desi kalau boleh mau tanya. Ya, silakan Bapak. Ya, ini ke Mbak Mita ya. Panggilannya Mbak Mita ya. Itu kan barong butuh ya. Namanya kan barong butuh. Tariannya namanya tarian barong butuh. Pertanyaan saya sederhana. Yang membuat barong butuh itu kan topengnya yang dipakai di kepala, di wajahnya itu kan ya. Iya. Nah, itu yang membuat siapa? Apakah orang umum awam pada umumnya bisa buat, atau hanya orang-orang tertentu saja, atau mungkin itu sudah, kalau saya tangkap itu bahkan itu sudah dibuat dulu
Terus sudah nggak pernah dibuat-buat lagi atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang menciptakan tarian Barong Brutuk siapa? Terus yang ketiga, kalau nggak salah itu mungkin yang sesi yang tadi, tapi saya nggak ikut tadi yang saya pernah dengar kalau eh, di pemakaman mayat di Trunyan itu mayatnya nggak bau karena ada itu ya pohon menyanyi itu. Nah itu kalau misalnya bibitnya itu di bibit apa pohon menyanyi itu pernah nggak ada budidaya pohon menyanyi itu terus dipindahkan ke tempat lain kan mungkin kan bertambah luas bertambah banyak apakah ada pemikiran seperti itu di sana saya yang di tempat-tempat lain ada bibitan baru pohon baru dan nggak tahu juga kayak itu aja 3 dulu terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pratela. Pertanyaannya lengkap banget tuh Mbak Mita. Ada 3 pertanyaan tuh bisa ditangkap Mbak Mita ya? Ya, bisa Bu. Oke. Jadi Silakan Mbak Mita. Oke, makasih Bu. Jadi makasih Pak Pratela untuk pertanyaannya 3 ya. Jadi di sini siapa yang membuat topeng? Jadi dari semua artikel yang saya baca sebelum saya presentasi, untuk topeng itu dari yang saya tangkap itu semuanya memang dari saya tangkap semua kata-katanya itu semua mitos dan konon seperti itu. Jadi tidak tahu pastinya atau gimana ya. Jadi di sana itu untuk topengnya itu berapapun yang ada di sana mungkin itu memang sudah ada di sana gitu ya. Memang leluhur dari leluhur di sana dari di Pura Pusering Jagat itu biasanya ada yang seperti itu. Jadi memang ada di sana dan itu kayak dia punya energinya sendiri gitu ya. Kayak ada apa ya? Kayak dia penunggu di sana jadi termasuk warisan dari puranya itu ya. Jadi untuk yang membuat itu bisa dikatakan dari leluhur-leluhurnya ataupun itu memang ada unsur mistisnya di sana. Dan untuk siapa yang menciptakan, jadi siapa yang menciptakan itu mungkin untuk tari Brutuk ini. Oke. Untuk tari Brutuk itu memang ada dari sana, dari asal mulanya itu. Jadi dari yang saya baca gitu ya. Jadi ada cerita-cerita. Jadi kalau dari baca untuk asal mula Barong Brutuk itu pasti banyaknya cerita mitos gitu ya. Jadi bisa seperti ini. Jadi dari Betara Datonte dan Betara Ratu Pancering Jagat dari di sana itu Betara itu dewa seperti itu kalau di Bali gitu ya. Jadi itu adalah simbol-simbol yang dipercaya oleh masyarakat di sana. Jadi emang kayak memang dari leluhur di sana yang punya dan saya kurang tahu gitu ya. Nanti kalau misalkan saya ketemu dengan materi atau artikel yang bisa dipercaya, nanti saya kasih tahu ke Bapak. Dan untuk yang ketiga, untuk bibit pohon menyan. Jadi bibit pohon menyan saya kurang pernah tahu ya Pak. Jadi kalau dilihat dari pohon menyan itu, kalau di sana di kepercayaan di kuburan itu, saya kan pernah ke sana. Jadi waktu pemandinya itu bilang kita boleh foto-foto di sana. Misalkan ada piring, ada uang, kayak gitu-gitu untuk sebagai bekal saat meninggal itu. Bekal-bekal orang meninggal itu dibuang di sana, akan kita foto, tapi kita tidak boleh dibawa pulang, ataupun tengkorak dan juga tulang yang ada di sana ya. Dan juga kalau misalkan mau bawain pohon teruminyan itu boleh diklope gitu aja, dibawain, diharumkan dia. Tapi itu harus ditaruh di sana lagi. Itu nggak boleh dibawa pulang atau dibawa keluar dari
desa Trunyan seperti itu karena itu kepercayaan dari desa sana. Jadi katanya dulu ada turis yang bule gitu ya, wisatawan luar negeri yang mengambil misalkan koin. Dia ngambil koin bolong yang dari Bali itu, yang asli Bali itu dibawa dia pulang, dan kata pemandunya itu wisatawannya itu meninggal setelah dia datang dari sana. Jadi bisa disimpulkan untuk pohon itu pastinya nggak dikasih ngambil gitu. Mungkin kalau dilihat dari anakannya, kayaknya saya waktu itu di pohon itu nggak ada ngeliat ya, karena itu pohon yang gede banget, dan dari leluhur sana ya udah segede itu, dan nggak tahu itu kecilnya dari kapan gitu. Mungkin kurang jawaban saya kurang pas gitu ya, mungkin maaf ya Pak. Oke, terima kasih Mbak Mita. Gimana Pak Pratela? Ya, terima kasih. Istilah yang digunakan itu mirip ya. Kalau di Jawa itu ya daun pisang kering ya namanya juga kelapa. Oh gitu. Iya, sama. Oh. Iya, Mirip-mirip bahasa ya. Bali ini sedikit mirip dengan daerah Jawa ya. Menyan juga, menyan Jawa juga ada kan? Kemudian kalau di kepercayaan Jawa kuno itu dipakai untuk pembahyangan juga. Saya kalau pas lagi bersihkan saka ya, keris, coba, itu ya juga. Saya nggak tahu itu zaman dulu. Beliau udah ada. Kerisnya, tombaknya juga udah nggak tahu kemana. Pakainya menyan juga. Iya, ada banyak, ada kemiripan. Itu pentasnya pas bulan apa? Kan itu kan dibilang setahun ini yang kapat lanang, terus yang tahun depan kapat adon. Kalau yang pas barong bruduk itu yang tahun ini atau tahun depan itu pas bulan apa? Gitu. Misalnya nanti sudah COVID selesai, mau ada turis datang, itu informasinya gimana? Oke, benar. Iya, pelaksanaannya ya Pak Pratela ya. Kira-kira ada momen-momen tertentu bagaimana gitu. Kalau untuk pelaksanaannya itu jadi 10 tahun gitu ya. Kayak banyak 10 tahun. 10 tahun terakhir baru ada kapat lanang, kapat wadon, kayak gitu-gitu. Untuk terakhir kali, saya belum tahu sih ya. Oh, itu nggak tiap tahun ya? Oh enggak, itu ada kalender Balinya gitu. Wukunya apa, hasilnya apa. Untuk Kapat itu kan 4 gitu kan ya? Atau iya, setiap 4 tahun begitu maksudnya? bukan, kayak memang sebutan itu deh. Kapat lanang, kapat wadon. Ya, apakah ya 4 tahun yang ini selesai laki-laki, terus 4 tahun lagi berarti 8 tahun lagi, itu berarti kan 4 tahun membuat apa itu yang setinggi itu, atau saya kurang tahu seperti apa gitu. Jadi saya kurang gini juga ya. Coba saya cari-cari. Ini Pak Mental katanya barusan WA saya masih mencoba untuk masuk tapi belum bisa low internet connection gitu kan. Sinyalnya kayaknya Pak. Iya, sinyal. Mbak Mita juga di Kintamani? Enggak, saya di Tabanan. Jadi Tabanan itu lumayan jauh. Jadi Kintamani itu daerah timur ya. Kalau saya di barat, dekat Jembrana mungkin tahu. Saya itu ke Bali itu terakhir tahun saya kelas 3 SD kok. Belum tahu. Pasti udah banyak perubahan.
saya kelas 3 SD, Mita masih belum tercetak gitu. Benar-benar. Desi kayaknya lagi di pinggir pantai itu. Ya Pak, lagi di Pantai Panjang Bengkulu. Oh, Bu Desi dulu juga kayak Pak Is. Iya, di Bengkulu Pak. Iya. SMP 7 juga, bukan? Enggak, Iya. saya SD Pak. Saya SD. Oh, iya. Saya dulu juga ngajar di SD. 2017 sudah kayak. Masya Allah. Ya, saya guru SD Pak. Terima kasih Bapak, pertanyaannya yang luar biasa. Ya, ini Pak, ini juga nggak bisa masuk ini katanya tadi. Iya itu. Ya, terima kasih Mbak Mita, presenter yang luar biasa. Jadi mohon maaf, ini Pak Pratela kita tutup dulu baru nanti kita ngobrol kembali. Ya, Nanti saya kalau saya udah ketemu untuk yang pas jawabannya saya kirim ke Pak Pratela, saya bagikan di grup ya. ya, kita nggak apa-apa. Untuk menutupnya. Ya, Jadi, silakan closing ya Mbak Mita. Jadi itu sekian dari saya. Jadi itu adalah celotehan dari budaya Indonesia, salah satu budaya Indonesia yaitu dari Trunyan, gitu ya, yang sangat unik. Dan saya, walaupun saya orang Bali, saya juga baru-baru ini tahu tentang barong butuh ini. Jadi apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya berikan waktunya kembali ke Bu Desi. Oke, terima kasih. Ya, closing yang luar biasa ini Mbak Mita untuk sesi kita malam ini. Baik, mohon maaf hari ini saya menemani Mbak Mita jika ada kata yang salah, kata yang tidak sesuai atau tindak tanduknya saya mohon maaf. Pada Bapak Ibu peserta, saya juga mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Iswantoro. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Desi sebagai moderator webinar kali ini yang sangat luar biasa yang ditampilkan oleh Ananda Nilo Gede Mita Variani Putri. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Clue kata yang pantas untuk webinar kali ini tetap semangat. Ya. Dan juga pertahankan budaya yang baik di Indonesia, khususnya Bali. Terima kasih sebagai penutup acara webinar pada kali ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama di dalam hati dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Demikian yang bisa kita share, kita tampilkan pada malam hari ini. Saya sebagai host, apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan kemudian kata-kata yang tidak pantas dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu Ananda sekalian, mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.